Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik yang berpotensi naik untuk minggu depan, tanggal 26 sampai 30 Januari 2026 secara gratis di YouTube Antek Saham. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join boleh langsung join saja, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di Telegram ini seperti ini. Kalian bisa cek sendiri. Dan juga jangan lupa menonton uploadan terbaru atau video terbaru di YouTube untuk nantinya kalian akan mendapatkan banyak insight-insight terbaru untuk saham-saham yang sudah dibahas di sini. Yang mau dipandu lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke Antek Saham Premium. Jika kalian bergabung, kalian akan mendapatkan saham-saham menarik lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya, mendapatkan grup diskusi, mendapatkan juga channel Telegram Premium, ikut market update melalui Google Meet, menjadi prioritas, konsultasi portofolio kapan saja, dan masih banyak benefit yang lainnya. Yang tertarik, boleh hubungi saya di Telegram @isual atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Yang mau bergabung di YouTube juga masih bisa, atau menjadi member di YouTube ya, dengan biaya murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan, kalian sudah mendapatkan banyak benefit, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan, seperti video yang ini ya. Yang ini khusus pelanggan di YouTube, mendapatkan juga saham harian, menjadi prioritas berdiskusi di YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Yang tertarik, langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di YouTube. Saya sarankan kalian pilih yang di harga 39.000 ya, karena ada dua pilihan. Yang pertama 29.000, lalu yang kedua di 39.000 karena lebih lengkap. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dengan mengupdate dulu trading plan kita sebelumnya di minggu yang lalu, tanggal 19 sampai 23 Januari 2026. Yang pertama ada Avia. Saya lupa ya Avia atau AGII yang saya bagikan, tapi kita update aja keduanya ya, karena masih bisa kalian gunakan untuk minggu depan. Yang pertama ada Avia ya. Avia masih sangat bagus, bertahan di atas area demand 478 sampai 490 dan belum jebol ya area demand-nya, dan area stop loss juga belum hit. Jadi untuk Avia masih sangat menarik. Yang mau entry sebenarnya masih bisa ya, masih bisa entry. Dan juga saya sempat baca news yang positif ya terkait Avia ini. Nanti kalian bisa cari lagi. Oke. Secara teknikalnya masih bagus, masih uptrend ya, harga high, harga low, harga high, harga low, harga high. Jadi potensi bergerak naik ke area target kita. Jadi untuk Avia, view-nya masih sangat bagus. Yang sudah entry sebelumnya boleh di hold sesuai dengan plan kita, TP 515 sampai 535, stop loss di 452. Untuk sekarang dia sedang satu di atas area demand, jadi sangat bagus. Lalu yang kedua ada AGII. AGII juga masih sangat bagus ya, walaupun turun sedikit di bawah area pembelian kita ya. Sebenarnya masih sangat bagus. Coba kita cek Broksumnya, karena di sini ada yang akum ya. Nah seperti ini untuk Broksumnya masih akumulasi ya, jadi masih sangat bagus untuk AGII. Kalian bisa pantau. Yang sudah entry di minggu yang lalu boleh di hold sesuai dengan plan kita. Stop loss di 1490 ya. Jika hit jika hit stop loss kalian harus cut loss, tapi jika belum boleh di hold dulu, karena secara teknikalnya ya support di 1500 ini support yang kuat. Jadi harusnya selama di atas 1500 akan bergerak naik ke target di 1720 sampai 1785. Tetap ada stop loss di 1490. Jika dijebol atau di hit 1490 kalian harus cut loss. Tapi berdasarkan Broksum yang masih sangat bagus ya, jadi harusnya AGI harusnya akan bergerak naik seperti itu. Lalu yang ketiga ada TBIG di minggu yang lalu ya, TBIG saya ingat. TBIG juga masih oke, sedikit agak jelek ya di sini, hampir mencapai area stop loss kita. Tapi wajar karena IHSG drop ya di minggu yang lalu. Jadi wajar jika TBG juga mengalami penurunan di sini. Dan karena masih bertahan di atas area demand ya, jadi harusnya TBIG masih akan naik. Pantau saja area stop loss di 2040. Jika belum hit, harusnya TBIG masih akan bergerak naik. Di sini ada satu support di 2060. Jadi selama di atas support 2060-2070 harusnya TBIG berpotensi rebound dan kembali uptrend dan bergerak naik ke target kita. Oke, jadi trading plan di minggu yang lalu masih belum ada yang hit target maupun hit stop loss ya. Jadi masih sangat bagus. Di tengah IHSG yang merah merona ya, drop kita cek ya. Drop sekitar berapa persen ya di minggu yang lalu. Weekly.
dari high-nya dia drop ke sini. Minus 3% ya, 3-4%. Tapi saham-saham tadi yang di minggu yang lalu masih bisa dikatakan perform karena belum hit area stop loss. Jadi seperti itu. Yang sudah entry di ketiga saham tersebut boleh di hold. Yang belum, saran saya pindah ke saham yang baru yang akan saya bagikan di video ini. Oke, jadi yang sudah entry di hold saja sesuai dengan plan sebelumnya. Jika terkena stop loss di cut loss saja. Jika belum maka di hold sampai hit area targetnya. Oke, sekarang kita masuk ke analisa IHSG dulu ya. Kita update IHSG yang dimana turun 3% lebih ya di minggu yang lalu. Dan juga di Telegram sempat saya bagikan analisa dari IHSG seperti ini. Saya update ya, khusus yang gratis di sini. Saya buatkan support di sini ya, next di 8840 ya supportnya. Dan terpantau setelah mencapai support 8840, IHSG rebound di hari Jumat. Jadi area ini bisa kalian pantau menjadi area rebound IHSG selama di atas 8840, IHSG berpotensi bergerak naik kembali. Oke. Seperti ini menjadi resisten, kita buatkan resisten terdekat untuk IHSG di 9008. Jadi ya potensi pergerakannya tidak jauh dari support 8840 dan juga resisten 9008. Nah, karena di sini ada tekanan beli yang besar ya di hari Jumat sebelum closing, maka potensi dari IHSG akan naik dulu ke resisten. Setelah mencapai resisten, berpotensi turun kembali ke sekitar, sini ada satu support juga yang bisa diperhatikan di angka 8915. Jadi untuk IHSG potensi pergerakannya seperti itu, akan rebound dulu lalu bergerak turun kembali. Alasannya tadi sudah saya katakan karena ada technical rebound sebelum closing ya di sini ya, mulai dari jam 2. Jadi mulai dari jam 2 IHSG rebound dan berpotensi dari sini melanjutkan reboundnya ke resisten 9008. Setelah mencapai resisten ini, ada potensi IHSG akan turun kembali ke supportnya. Tapi jika bisa break resisten 9008, potensi IHSG akan naik kembali ke 9100. Jadi pantau saja area ini untuk IHSG secara volume asing ya. Apakah dia masih oke? Di sini volume jualannya sudah mulai mengecil tanggal 23 hanya di angka 116 miliar ya, yang dimana sebelumnya sampai ke hampir 2T ya di sini. Di hari Kamis hampir 1T. Nah, di sini langsung signifikan turun hanya di 116 miliar. Jadi potensi besar IHSG akan rebound di minggu depan. Oke. Sekarang kita masuk ke 3 saham yang menarik untuk minggu depan. Saya bagikan yang terbaru karena cukup banyak ya yang menarik setelah IHSG turun ya. Banyak yang menarik untuk dilakukan buy on weakness. Yang pertama ada data, malah jadi ke ke kripto ya. Oke. Saya berikan disclaimer dulu ya. Kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jadi skala risiko dan juga keuntungan menjadi tanggung jawab masing-masing. Analisa yang bersifat edukatif dan bukan ajakan jual beli. Oke, langsung saja kita mulai dari data. Data menarik. Alasannya, sini ada sebuah demand 4460 sampai 4710 dan terlihat di hari Jumat ya tanggal 23 ada candle rebound. Candle rebound di sini setelah mencapai demand, data rebound dan dengan membuat candle bisa dikatakan hammer ya. Jadi ada di openingnya sempat turun dulu sehingga ya kita lihat jelasnya ya di sini 15 menit. Nah, seperti ini. Di sesi 1 ya dia turun dulu, tapi di sesi 2 mulai naik. Berarti ada perlawanan dari buyer dari bawah. Jadi dengan ini setelah mencapai demand ada yang beli lagi. Jadi harusnya data akan rebound di minggu depan karena alasan tersebut. Apalagi secara teknikalnya juga sedang uptrendnya. Seperti ini trendline ini sudah di breakout. Di sini juga sama, agar high, agar low, jadi potensi bergerak naik kembali membuat agar high. Jadi dengan ini data menarik untuk minggu depan. Tapi di sini saya buatkan area pembeliannya agak di bawah karena biasanya pola dari data ini setelah dia naik ada potensi akan turun dulu ya.
Kita lihat historisnya di sini. Nah, seperti ini. Mana nih? Seperti ini ya. Candlenya kurang lebih sama. Sini dia naik ya. Naik, lalu turun lagi, lalu naik sini. Cuma sayangnya ini pas downtrend. Kita cari yang sedang uptrend ya. Oke, ke apa ya? Agak lambat sedikit. Biasanya di video sebelumnya saya cepat. Oke, data juga sudah saya bagikan dari bawah sini ya. Yang trading plan dari bawah sih harusnya sudah beggar ya, tapi saya lebih ke jangka pendek dan waktu itu cuan kurang lebih 30% saja dan berpindah lagi ke saham yang lainnya. Oke, kita cek ya di sini data. Nah, seperti ini ya, kurang lebih sama lah ya. Sini ada dia setelah drop ya, tuh setelah turun, sini turun, dia ada candle rebound, dia naik, lalu turun kembali dan naik kembali. Nah, itu menjadi alasan kenapa saya buatkan area pembelian data di area bawah. Oke, ini juga dia naik, turun lagi, naik, jadi membuat pola tangga dulu sebelum rally. Seperti itu. Oke, jadi jika kita FOMO di area atas, maka resikonya akan besar, sangat besar. Itu menjadi alasan saya kenapa saya buatkan average-nya di 4.800 dan dengan ini kita akan mendapatkan resiko hanya di angka 8% saja. Oke, jadi untuk data seperti itu. Saya buatkan average pembelian di 4.800, stop loss di 4.410, TP1 di 5.200. Dengan ini kita akan mendapatkan risk to ratio 1:1,03, potensi profit di angka 8,3%, sedangkan potensi loss di angka 8,1%. Jadi secara trading plan sangat menarik ya untuk data ini. Oke, jadi untuk data bisa kalian pantau untuk minggu depan. Target kedua di 5425. Jika hit, potensi profit kita di angka 13%. Jadi, kita wait and see dulu sampai data koreksi ke area demand kita. Dan akhirnya nantinya kalian bisa beli di area bawah dengan risiko hanya di angka 8% dan menarik secara risk to ratio-nya. Secara Broxum, kita cek ya, apakah dia akum. Terlihat masih sangat akum ya di sini. Dan bahkan pada saat bergerak turun pun di tanggal 19 sampai 22, tidak ada buangan yang terlalu signifikan. Jadi harusnya data masih menarik dan bisa kalian pantau untuk minggu depan seperti ini. Dan yang jual rata-rata broker retail ya, XL, YPXC, dan yang akum YU, AKZP, dan yang lainnya. Jadi secara Broxum juga bagus, jadi menarik untuk data. Average-nya juga di atas ya YU, 5.400, sedangkan AK di 5.000, jadi pas di harga sekarang, jadi sangat menarik untuk dipantau saham data ini. Sini boleh kita buatkan trading plan-nya. Saya buatkan area pembelian dari angka 4.700 saja. Kita genapin. Sampai ke 4.920. Oke. TP1 di 5.200. TP2 di 5.425. Stop loss tetap ada. Walaupun tadi saya sangat confident ya membagikan ini. Tetap aja stop loss-nya walaupun secara teknikalnya sangat potensi bergerak naik dan juga secara broker summary-nya. Tapi di sini tetap kita buatkan, kita batasi risikonya. Jika terkena stop loss maka harus kita cut loss. Jadi view saya untuk data, ada potensi dia akan terkoreksi dulu ke area demand-nya atau ke area pembelian kita. Setelah itu akan bergerak naik kembali ke target kita. Lanjut ke saham yang kedua ya. Yang kedua itu ada Akra. Sebenarnya Akra sudah sempat saya bagikan ya sejak tanggal pada saat di sini mana ya, di sini. Pas di tanggal kalau nggak salah tanggal 30 Desember ya. Dan sudah hit target yang pertama di 13.45. Jadi happy cuan yang sudah ikut Akra waktu itu. Dan sekarang Akra kembali menarik ya. Cuman pergerakannya agak lambat ya. Jadi yang tidak suka saham-saham yang lemot, yang lambat ya sebaiknya jangan di entry seperti itu. Oke, trading plan sebelumnya sebenarnya masih bisa kita gunakan, tapi di sini akan saya buatkan trading plan baru. Coba di absen dulu ya siapa aja yang sudah cuan menggunakan trading plan Akra sebelumnya. Jadi saya tahu apakah kalian menggunakan atau ikutan cuan ya. Seperti itu. Jadi saya buatkan bentar ya. Ini akan saya hapus dulu, saya jelaskan dulu kenapa Akra menarik. Yang ini kalau saya taking profit nanti akan saya ganti juga sini. Oke, kenapa Akra menarik? Di sini dia membuat pola double bottom ya. Pola double bottom sebenarnya bisa triple ya, 1 2 3, tapi kita buatkan saja pola double bottom. Ini bottom yang pertama,
Bottom yang kedua, neckline-nya di mana ya? Di sini ya. Neckline-nya di sini. Sudah di breakout di tanggal 20 Januari, di breakout tembus ke atas, lalu dia koreksi sedikit dan potensi lanjut bergerak naik seperti ini. Jadi secara teknikalnya bagus. Dia keluar membuat pola double bottom, dan di sini juga trend line-nya di breakout seperti ini, dan juga membuat pola uptrend agar high, agar low, dan potensi membuat agar high yang baru nantinya. Jadi dengan ini AKRA harusnya berpotensi bergerak naik secara teknikalnya seperti itu. Di sini juga ada satu support yang bisa kalian pantau menjadi area pembelian menarik ya, support sini. Jadi dengan alasan tadi, dia membuat pola double bottom, kemana tadi neckline-nya? Seperti ini neckline-nya, sudah di breakout, lalu support di 1285 juga di respect ya. Beberapa kali reject di area support ini, jadi harusnya AKRA akan lebih cenderung bergerak naik ke target kita. Sini akan saya buatkan trading plan-nya dulu. Oke lah ya, di sini ya. Kita buatkan 1:1. Oke ya, TP2 di sini, high-nya di sini. Oke, menarik ya. Jadi saya buatkan average pembelian di 1300, TP1 1375, stop loss di 1225, risk to ratio yang kita dapatkan 1:1, potensi profit and loss di angka 5,76%. Target kedua di 14.30, jika hit potensi profit kita di angka 10%. Jadi menarik trading plan pada AKRA, cuman kelebihannya yaitu di agak lambat ya. Jadi harus bersabar jika entry di saham ini. Ini stop loss. Seperti ini. Area pembelian terbaru saya buatkan seperti ini. Area buy-nya 1285 sampai ke 3, kita buatkan sampai ke sini 1315, sedikit di atas, mengantisipasi adanya gap up. 1375, TP2 1430, stop loss tetap ada 1225. Oke, jadi berdasarkan analisa yang tadi, broker summary-nya bagus, teknikalnya juga bagus, ada pola double bottom, harusnya AKRA akan bergerak naik. Tapi jika ada kondisi yang salah ya, atau misalnya ada news yang jelek, ya harusnya bisa balik arah seperti itu. Tapi sampai saat ini, karena teknikalnya masih bagus, broker summary-nya masih bagus, harusnya AKRA akan lebih cenderung bergerak naik. Lalu yang ketiga sebenarnya ya bisa kalian entry atau tidak ya, WIM. WIM juga sangat menarik ya. Di sini sedang uptrend. Di sini support ralanya di respect ya beberapa kali. Di sini dia naik, di sini juga dia naik. Jadi harusnya area support ralan ini adalah area yang kuat untuk WIM. Karena secara trend juga masih jelas ya, masih uptrend. Seperti ini, agar high, agar low. Dan sini dia sedang konsolidasi seperti ini. Tinggal tunggu break resisten, dia akan terbang lagi seperti ini. Jadi pantau target pertama kita yang menjadi resisten di angka 1910. Jika bisa di breakout bisa jauh ya. WIM bisa terbang jauh. Seperti itu. Oke, tapi dengan catatan dia tidak jebol ya support trendline ini. Selama di atas support trendline baru pola yang tadi valid bergerak naik. Tapi jika jebol support trendline maka akan menjadi pola pembalikan arah, yaitu bergerak turun nantinya, dan WIM bisa drop jauh seperti ini. Tapi jika selama tidak jebol support trendline-nya, harusnya dia akan lebih cenderung bergerak naik. Oke. Secara Broksum kita cek apakah ada akum. Oke, ternyata ada akum dari lokal ya sepertinya di sini. Kita cek dulu ya. Ini dari 1 bulan terakhir, BB PDMG domestik, asing ya netral saja, tidak terlalu banyak asingnya di sini. Oke, jadi masih sangat bagus ya, masih bagus. XLSC, YP sini jualan, yang akum broker gede ya, BB juga kadang ada retailan ya. BB, MG, CC, TP, dan yang lainnya. Jadi secara Broksum harusnya WIM ini menarik. Sini saya buatkan average-nya dekat ya, di 1785, TP1 di 1910, stop loss di 1675. Dengan ini kita akan mendapatkan risk to ratio 1:1,14, potensi profit 7%, potensi loss di angka 6,1%. TP2 di 1995, jika hit potensi profit di angka 12%, TP3 di 2090, jika hit potensi profit di angka 16%. Jadi yang mau entry boleh dihitung lagi resikonya, apakah kalian mau menerima risiko sebesar 6% di saham ini.
Berlaku untuk semuanya ya, baik itu data maupun akra. Jadi perlu kalian hitung dulu resikonya sebelum menghitung potensi keuntungan kalian. Oke, seperti itu ya. Jadi menarik, asalkan dia tidak jebol. Area supportnya sekitar di sini sekitar 1690 ya area supportnya. 1690 ya 1690. Selama di atas 1690, WIM akan cenderung bergerak naik. Sini akan saya buatkan trading plan-nya. Saya buatkan dari 1755 sampai ke 1810 ya. Semoga saja tidak gap up. Cicil perlahannya di area ini. Saya buatkan ada area pembelian 1755 sampai 1810. Ini tandanya kalian harus cicil ya. Jangan langsung all in di satu area saja. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan average terbaik. Seperti ini untuk trading, 2090 ya. Stop loss di 1675. Seperti itu. Oke, jadi view saya untuk WIM akan cenderung bergerak naik karena alasan yang tadi. Dan semoga saja bergerak naik dan akhirnya kita bisa cuan. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Segala risiko dan keuntungan menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang mau dipandu lebih lanjut, kalian bisa bergabung kontak saham premium dan hubungi saya di Telegram @yosuaal. Sekian dari saya, terima kasih.